Halo, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan money changer. Nah, mungkin sebelumnya kita nggak pernah membayangkan bahwa sebuah perusahaan money changer itu ternyata bisa juga loh terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Nah, untuk mempelajari kasus itu, kita akan membahas dari kasusnya PT Sinar Bahagia Utama yang berlokasi di Medan. Nah, jadi PT Sinar Bahagia Utama ini merupakan sebuah money changer yang dimiliki oleh Bapak Antoni. Nah, Bapak Antoni ini itu memiliki teman dekat dengan Bapak David. Nah, Bapak David ini siapa? Bapak David ini merupakan orang yang sudah ahli di bidang perjudian, pelaku perjudian juga, dan juga itu udah kelas kakap banget, omsetnya aja per bulan udah 30 miliar. Nah, proses transaksi pencucian uangnya gimana sih? Prosesnya adalah Pak David ini mengarahkan para pelaku perjudian yang lain yang memasangkan judinya itu minta transfernya diarahkan ke rekening PT Sinar Bahagia Utama. Nah, nanti si pelaku tadi ini memerintahkan untuk menyetorkan atau mentransferkan uangnya ke rekening bank milik para pelaku yang ada di luar negeri. Nah, kalau pelaku langsung dari Indonesia transfer ke luar negeri kan terbaca. Tapi kalau dari money changer, jadi seakan-akan transfer ke money changer udah selesai. Nah, money changer transfer ke pihak lain, itu udah selesai sendiri. Jadi di posisi inilah jejaknya dihilangkan. Nah, kasus ini sebenarnya sulit sekali terungkap. Kenapa kok sulit? Ya karena nggak kelihatannya ya aktivitas money changer biasa. Nah, tapi kasus dari PT Sinar Bahagia Utama ini kok bisa sampai terungkap? Nah, terungkapnya ini karena dari Bapak David sendiri ini waktu itu sudah pernah ketangkap. Nah, setelah ditangkap tuh kan diselidiki, diusut. Nah, setelah diselidiki, diusut ternyata dari hasil tindak pidana perjudian tersebut uangnya itu dicuci melalui money changer. Money changernya apa? Sinar Bahagia Utama ini. Akhirnya diselidikilah PT Sinar Bahagia Utama ini dan akhirnya diputuskan menjadi tersangka juga karena ikut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Nah, berdasarkan hal seperti ini kita harus lebih aware lagi. Jadi kita mengamati, jadi kita kalau misalkan lihat ada money changer yang tidak berizin, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwenang supaya apa? Bisa dibantu perizinannya. Kenapa? Kalau semua money changer ini berizin, berarti otomatis tidak ada orang yang bisa melakukan tindak pidana pencucian uang lagi. Tindak pidana pencucian uang itu macam-macam loh. Bisa dari korupsi, bisa dari hasil penculikan, prostitusi, narkotika, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau semua ini bisa berjalan dengan bebas, maka nasib bangsa kita ini juga akan terancam. Jadi dengan kita hal yang sederhana untuk mengingatkan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang, jadi nanti yang money changer yang tidak berizin ini akan diuruskan izinnya, maka gerak para pelaku tindak pidana pencucian uang ini akan semakin sempit. Nah, jadi paling tidak dari kasus seperti ini kita bisa memahami lebih lanjut dan juga lebih sadar dan juga lebih peduli pada lingkungan kita dan juga masyarakat sama kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.